Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek kami, yaitu rancangan bangun sistem monitoring kondisi lingkungan ruang server berbasis IoT menggunakan ESP32. Saya Benedictus William Carti dengan NIM 2024-32017. Saya Setrawati dengan NIM 2024-32015. Saya Anggira Effendi dengan NIM 2024-2018. Saya Kailita Aldesi dengan NIM 2024-32040. Saya Gladys Vega dengan NIM 2024-32064. Saya Bonapis Purba dengan NIM 2024-32094. Yang pertama itu adalah ruang panel listrik rentan yang mengalami kenaikan suhu dan kebocoran asap mengakibatkan kebakaran. Kedua, pemeriksaan kondisi panel yang masih banyak dilakukan secara manual hingga kurang efisien. Lalu dibutuhkan sistem monitoring yang mampu memberikan informasi secara real time dengan teknologi IoT yang memungkinkan pemantauan kondisi panel dari jarak jauh melalui internet. Oleh karena itu, kami membuat sistem monitoring menggunakan ESP32, sensor suhu, sensor asap, MQTT, fast API, dan MySQL. Lalu selanjutnya ada tujuan, yaitu merancang sistem monitoring suhu dan asap berbasis IoT, mendeteksi kondisi berbahaya pada ruang panel listrik secara real time, mengirimkan data sensor ke server menggunakan protokol MQTT, menampilkan hasil monitoring pada dashboard berbasis web, membantu pengguna mengambil tindakan lebih cepat ketika terjadi potensi kebakaran. Selanjutnya, yaitu manfaat dari sistem ini dibagi menjadi 3 aspek, yaitu pertama, pengguna. Sistem memudahkan pemantauan kondisi ruang panel secara real time sehingga potensi kebakaran dapat diketahui lebih cepat. Nah, bagi industri itu, sistemnya membantu meningkatkan keamanan instalasi listrik, mengurangi risiko kerusakan peralatan, serta mendukung penerapan teknologi IoT. Sementara itu, bagi akademi penelitian ini dapat menjadi referensi implementasi IoT dan menambahkan wawasan mengenai integrasi ESP32, MQTT, Fast API, dan MySQL dalam satu sistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan kebutuhan fungsional dari sistem ini. Jadi, dalam sistem ini, dia membaca data dari sensor suhu yaitu DHT11 dan sensor asap MQ2, dan dapat mengirim data sensor ke MQTT Block atau HiveMQ, dan menerima data sensor pada backend menggunakan Fast API. Dan juga dapat menyimpan data monitoring ke database MySQL dan menampilkan data suhu, kelembapan, dan asap secara real time pada dashboard. Dan juga dapat menampilkan riwayat data monitoring, memberikan status kondisi yang normal, cold, bad, humidity, dan juga fire alert. Dan mengaktifkan aktuator, buzzer, relay, dan kipas saat kondisi berbahaya. Dan juga dapat menyediakan fitur login dan logout untuk keamanan sistem. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional. Di sini ada hardware, yaitu ada ESP32, sensor DHT11, sensor MQ2, relay 1 channel, buzzer, kipas DC, breadboard dan kabel jumper, laptop atau PC, dan jaringan Wi-Fi. Untuk software sendiri ada Arduino IDE, Visual Studio Code, Python Fast API, HiveMQ Cloud atau MQTT Broker. Baru selanjutnya ada MySQL seperti XMPP, PHP MyAdmin, HTML, CSS, JavaScript atau dashboard, web browser atau Google Chrome. Kinerja sistem yaitu monitoring secara real time, waktu pembaruan data sekitar 2-5 detik, dashboard mudah digunakan, serta sistem berjalan stabil selama koneksi internet tersedia. Mungkin saja saya akan menjelaskan mengenai use case-nya. Di sini tuh pada sistem ini terdapat ada 3 aktor. Yang pertama pengguna, MQTT, dan ESP32. Untuk pengguna sendiri itu dinamakan user, dia ini bisa login dengan include verifikasi username dan password. Lalu ada logout, selanjutnya dia dapat melihat dashboard dengan include mengambil data terbaru, lalu di-include lagi simpan data ke database. Selanjutnya melihat data sensor secara real time dengan include mengambil data terbaru, lalu di-include lagi menyimpan data ke database lagi. Lalu ada melihat riwayat data, dia juga bisa menginclude mengambil data history. Selanjutnya ada melihat notifikasi dengan mengikuti kondisi bahayanya, fire alert, cold, bad, atau normal. Lalu selanjutnya mengontrol aktuator, di mana itu menginclude kirim perintah secara on atau off. Nah, untuk simpan data ke database itu dia menginclude mengambil data ke history. Kalau cek kondisi bahaya itu dia menginclude juga kesimpan data ke database. Selanjutnya untuk ESP32 perangkat IoT, dia ini terbagi menjadi 2 dengan digabung MQTT Broker HiveMQ-nya. Ada kirim data sensor, suhu, kelembapan asap, lalu ada tinggal perintah contoh buzzer, relay. Dia juga terhubung untuk menerima data dari MQTT Broker, yang dimana dia ini extend kirim perintah ke aktuator itu extend-nya ke terima data dari MQTT Broker. Lalu nanti dia itu menginclude simpan data lagi ke database. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart sistem monitoring suhu dan deteksi asap. Yang pertama itu ada perangkat IoT ESP32. Sisi hardware dimulai dari inisialisasi ESP32, di mana microcontroller mulai mengaktifkan modul Wi-Fi, sensor DHT11, MQ2, serta aktuator. Koneksi Wi-Fi dan MQTT itu sistem akan melakukan pengecekan koneksi Wi-Fi dan broker MQTT, HiveMQ Cloud, dan jika belum terhubung, ESP32 akan berulang kali mencoba menyambung hingga sukses. Setelah terhubung, ESP32 mulai membaca data sensor, suhu, kelembapan, dan asap, lalu mempublish data tersebut ke topik MQTT. Di saat yang sama, ESP32 bersiap mendengarkan perintah dari topik file monitor. Jika ada instruksi masuk, ESP32 akan mengeksekusi aktuator, menyalakan buzzer, dan mengulangi siklus pembacaan data ini setiap 2-5 detik. Sisi backend bertindak sebagai pemroses logika dan pengolah data. Backend Fast IP melalui MQTT client menangkap data JSON yang dikirim oleh ESP32. Backend akan memvalidasi data dan melakukan evaluasi kondisi. Jika mendeteksi kondisi bahaya, backend akan mempublish perintah secara otomatis ke topik file monitor untuk mengaktifkan buzzer. Jika kondisi normal, data langsung disimpan ke database MySQL. Terakhir, backend menyediakan jalur REST API agar datanya siap dikonsumsi oleh web dashboard. Sedangkan sisi front-end digunakan oleh user untuk memantau kondisi ruangan, penggunaan membuka halaman web, dan melakukan proses login. Jika autentikasi berhasil, sistem akan mengarahkan ke tampilan dashboard. Dashboard secara otomatis menebar REST API backend setiap 2-5 detik untuk memperbarui nilai suhu, kelembapan asap, status aktuator, serta grafik riwayat data secara real time. Pengguna dapat melihat kondisi panel kapan saja dan melakukan logout jika sudah selesai. Oke, selanjutnya ada arsitektur sistem. Di sini ada 6 bagian utama dimulai dari perangkat sensor DHT11 dan MQ2 yang membaca kondisi suhu, kelembapan, dan gas di ruang panel listrik. Lalu dikirim ke perangkat IoT ESP32 untuk diproses dan dipublish secara nirkabel berformat JSON ke MQTT Broker HiveMQ Cloud pada topik fire monitor/data. Selanjutnya backend Fast API meneruskan data dari MQTT Broker, menentukan status kondisi seperti normal, cold, bad, humidity, atau fire alert, menyimpannya ke database MySQL.
serta menyediakan REST API untuk disajikan secara real-time dalam bentuk grafik dan riwayat pada web dashboard. Jika terdeteksi kondisi berbahaya, backend secara otomatis mengirimkan perintah aktuasi balik via topik fire monitor/CMD ke ESP32 melalui mekanisme subscribe, sehingga microcontroller dapat langsung memicu actuator berupa buzzer, relay, maupun kipas DC sebagai langkah penanganan cepat. Baik, di sini adalah tampilan program dari Arduino IDE. Di sini ada include, berfungsi untuk memasukkan pustaka library eksternal ke dalam program agar ESP32 dapat mengenali dan mengendalikan perangkat keras yang digunakan. Lalu di sini ada bagian define, yaitu pin out perangkat untuk di marketnya, untuk mendeklarasikan pemetaan pin fisik komponen ke nomor GPIO pada board ESP32. Ada di HT11, sensor MQ2, buzzer, serta LED merah dan LED hijau. Lalu di sini ada bagian inisialisasi. Di bagian ini program membuat objek kontrol digital untuk sensor di HT11 dan layar LCD berdasarkan parameter fisiknya. Sensor di HT diinisialisasi dengan konfigurasi pin dan tipe yang sesuai. Dan untuk LCD diatur pada alamat I2C 0x27 dengan kapasitas 16 kolom dan 2 baris agar teks status ditampilkan dengan benar di layar. Lalu di sini ada bagian konfigurasi jaringan dan credential cloud. Di sini credential Wi-Fi berupa SSID dan password serta alamat server broker HiveMQ Cloud pada port 8883 lengkap dengan username dan password. Di sini dibentuk objek klien jaringan berenkripsi Wi-Fi client secure PubSub client agar data sensor siap dikirimkan ke internet secara aman. Di sini contohnya nama Wi-Fi-nya itu Wi-Fi ID dengan password 123456778. Lalu selanjutnya ada bagian parameter batas aman. Bagian ini menentukan nilai batas acuan variabel konstan yang digunakan sistem untuk mengevaluasi kondisi lingkungan. Batas yang kami tetapkan meliputi suhu dingin, yaitu di bawah 18 derajat Celcius, lalu suhu panas ekstrim di atas 40 derajat Celcius, dan rentang kelembapan aman antara 30% hingga 70%, serta batas gas di atas 500 ADC, maka buzzer akan berbunyi dan lampu merah akan menyala. Selanjutnya ada bagian void setup. Fungsi ini merupakan konfigurasi awal yang hanya dieksekusi satu kali saat alat pertama kali dinyalakan atau di-reset. Dalam fungsi ini, seluruh pin sensor atau aktuator detail fungsinya, input-output, layar LCD dan sensor di HT dinyalakan, koneksi internet diaktifkan, serta dilakukan fitur self-test berupa kedipan LED dan bunyi buzzer sekilas untuk memastikan semua perangkat keras dalam kondisi sehat. Lalu ada bagian terakhir, yaitu void loop, atau pengiriman data dan 4 skenario. Fungsi inti ini berjalan terus-menerus tanpa henti untuk membaca nilai real sensor, mengirimkan data berformat JSON ke cloud, serta mengevaluasi logika 4 skenario utama. Sistem secara otomatis akan mengatur kombinasi nyala LED hijau normal, kedipan LED merah, cold, alarm putus-putus buzzer bad unit, hingga alarm melengking panjang fire alert berdasarkan angka sensor real yang terbaca. Baik, jadi ini adalah pengujian rangkaian fisik atau pengujian demo pada maket ruangan server kita. Jadi ini adalah maket ruangan server kelompok kami. Baik, di sini adalah skenario 1 dengan kondisi normal di mana temperatur atau suhu di 32,3 derajat Celcius dan kelembapan atau humidity di 65% dan gas di kisaran 200. Di sini lampu LED hijau menyala menandakan kondisi normal. Lalu untuk selanjutnya skenario kedua adalah uji kondisi dingin di mana jika suhu ruangan turun di bawah 18 derajat Celcius, sistem akan mendeteksi suhu rendah. Pada kondisi ini LED hijau mati, buzzer tetap diam namun LED merah akan berkedip lambat. Sebagai peringatan visual, layar LCD pun otomatis berganti menampilkan status temperatur low. Di sini kami akan mencoba dengan es batu. Ini hasilnya jika temperatur di bawah 18 derajat Celcius. LED merah akan berkedip, tetapi buzzer tidak nyala agar tidak memberikan efek panik. Lalu selanjutnya adalah uji kelembapan di mana humidity di atas 70%. Ini adalah hasil dari skenario ketiga, yaitu kelembapan buruk atau bad humid. Jika kelembapan udara terlalu basah di atas 70%, sistem akan langsung merespons LED hijau mati, tapi LED merah menyala konstan dan buzzer akan berbunyi putus-putus, beep-beep, layar LCD menampilkan bad humid. Oke, selanjutnya adalah skenario keempat, yaitu uji bahaya api atau asap fire alert. Kondisi ini akan terpicu apabila sensor di HT11 mendeteksi panas di atas 40 derajat Celcius. Di sini saya akan mencoba menaikkan parameter suhunya dengan hair dryer. Di sini sistem langsung mengaktifkan mode pertahanan penuh dengan LED hijau mati, sedangkan LED merah menyala terang dan buzzer berbunyi terus-menerus dengan nada tinggi tanpa putus. Alarm ini baru akan mati jika kondisi ruangan sudah benar-benar kembali steril dan aman. Nah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan komunikasi MPPT pada sistem yang kami buat. Pada proyek ini kami menggunakan HiveMQ Core sebagai MPPT lokal. Nah, ESP32 ini itu berperan sebagai publisher yang mengirim data suhu, kelembapan, dan kadar asap ke topik file monitor data. Nah, kemudian MQTT client ini pada backend berperan sebagai subscriber saat backend dijalankan. Nah, MQTT client akan otomatis terhubung ke HiveMQ dan melakukan subscriber ke topik tersebut. Jadi setiap data yang dikirim oleh ESP itu akan langsung diterima secara real time. Nah, sekarang saat akan menjalankan ESP-nya, terlihat data sensor berhasil dikirim ke publish melalui HiveMQ
Kemudian subscriber itu menerima data yang sama. Ini menunjukkan bahwa komunikasi publisher dan subscriber berjalan dengan baik. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa kami menggunakan HFMQ code versi gratis. Nah, pada layanan ini terkadang koneksi broker itu sempat terputus atau sesinya berubah. Jadi kami itu perlu login kembali dengan username dan password yang baru. Setelah itu kami akan menggantinya pada Arduino yaitu username dan password yang baru yang telah kami connect lagi di HFMQ-nya. Selain di Arduino juga kami mengganti username password pada publisher Python dan MQTT client. Nah, dengan itu proses reconnect berhasil kembali. Jadi HFMQ-nya itu akan menampilkan hasil temperatur, humidity, dan gasnya. Nah, dengan demikian dapat dibuktikan bahwa komunikasi ESP sebagai publisher atau MQTT client sebagai subscriber telah berhasil dilakukan melalui HFMQ call secara real time. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan proses penyimpanan data pada database. Pada sistem ini, setiap data sensor yang dikirim oleh ESP32 melalui MQTT akan diterima oleh backend dan kemudian disimpan dalam table sensor data untuk melihat data yang telah tersimpan. Kami menggunakan query SQL report. Pada awalnya, tampilan database masih menampilkan hasil query sebelumnya, sehingga data sensor yang baru dikirim belum langsung terlihat. Hal ini karena PHP-MyAdmin tidak melakukan pembaruan data secara real-time. Dan kembali, dapat dilihat bahwa data sensor terbaru langsung muncul di bagian atas table, karena data diurutkan berdasarkan ID secara menurun atau DDSC. Dengan cara ini, proses pengecekan data menjadi lebih mudah karena data yang paling baru selalu ditampilkan terlebih dahulu. Pada saat demonstrasi, jumlah data yang ditampilkan juga kami batasi sekitar 20 data terbaru agar tampilan database tetap rapi dan mudah dibaca. Dan menggunakan proses monitoring. Meskipun yang ditampilkan hanya sebagian data, seluruh data sensor tetap tersimpan di dalam database dan dapat diakses kembali apabila diperlukan. Ini dia hasilnya. Sekarang kita masuk ke bagian dari backend, yaitu pengelolaan data sensor untuk kebutuhan dashboard. Di sini saya menggunakan PSS API untuk menyediakan event endpoint yang nanti akan disfungsi oleh frontend Next.js serta memanfaatkan SQL Chemie sebagai ORM untuk berinteraksi dengan database MySQL. Di bagian ini, fungsi ini bertujuan untuk mengambil satu data sensor paling terakhir atau paling terbaru yang masuk ke database. Kode ini melakukan query ke tabel sensor data lalu diurutkan berdasarkan kolom ID secara menurun. Fungsi ini sangat penting untuk fitur real-time monitoring pada dashboard utama. Jadi setiap kali VM meminta data terbaru untuk menampilkan kondisi suhu atau gas saat ini juga, fungsi inilah yang dipanggil. Berikutnya saya akan mendemonstrasikan hasil pengujian interaksi API menggunakan fitur bawaan Face IP, yaitu Swagger UI Interactive Documentation. Di sini saya menguji endpoint get IP sensor test untuk mengambil data sensor yang paling terkini. Jika tombol try out dan kemudian execute diklik, Swagger UI akan mensimulasikan permintaan data yang dikirim oleh frontend menuju server backend Face IP kita. Penjelasan di sini terlihat sistem menghasilkan perintah CURL dan menembak langsung ke request URL. Jalur URL inilah yang nantinya dipanggil oleh kode JavaScript di frontend Next.js. Hasil respon dari server backend mengembalikan HTTP kode 200. Kode status 200 ini mengindikasikan bahwa kondisi sukses, request berhasil diproses dan database MySQL berhasil mengembalikan data tanpa kendala atau error. Ini adalah inisialisasi dari Face IP untuk mengelompokkan jalur API khusus untuk berhubungan dengan data sensor. Penjelasan di sini ini adalah API dengan metode get yang jalurnya adalah API sensor test. Ketika frontend menembak query ini, fungsi get data sensor data akan berjalan. Fungsi ini memanggil perintah get data sensor data yang di file CLB tadi. Jika datanya kosong, tidak ada data di database, sistem secara pintar akan melempar error 404 not found. Jika ada data langsung dikirim ke frontend dalam format JSON. Di sini kami menggunakan Pydantic model sensor data respon untuk menjamin validasi data, memastikan format data yang dikirim ke frontend selalu konsisten dan aman. Baik, kita lanjut ke dalam backend. Di dalam login, ini adalah halaman login dari sistem file monitoring yang sudah kita buat. Sebelum kita masuk ke dashboardnya itu, pengguna melakukan autentikasi menggunakan username dan password itu sendiri agar user itu berwenang mendapatkan akses sistemnya. Setelah login berhasil, pengguna akan diarahkan ke dashboard utama. Di dashboard itu nanti seperti ini. Jika kita sudah login berhasil, kita akan ditampilkan ke dashboard utama yang dimana dia ini akan menampilkan seperti default, user, segala macam. Halaman user ini adalah Swagger UI, yaitu dokumentasi API yang kayak otomatis dibuat oleh Fast API-nya sendiri dengan fungsi untuk menampilkan seluruh endpoint-nya yang tersedia serta memudahkan developer melakukan pengujian API tanpa menggunakan aplikasi lain seperti Postman. Baik, di sini saya terbagi untuk menjelaskan job desk bagian default yang dimana kita dapat login page. Ini tuh endpoint get atau login page dengan fungsi untuk nampilin halaman login saat pertama kali kita membuka aplikasinya, karena hanya menampilkan halaman jadi tidak membutuhkan parameter. Kalau berhasil jalankan, server akan mengembalikan status 200 yang artinya halaman berhasil ditampilkan. Lalu ini juga bisa kita execute dengan menampilkan seperti ini, codingan seperti ini dengan kode 200. Lalu kita bisa tutup, kita lanjut ke dalam post login. Ini termasuk dalam post login yang dimana pengguna ini memasukkan username dan password yang tadi kita untuk login. Setelah tombol execute ditekan, backend akan mengecek data tersebut. Kalau sesuai dengan database, pengguna akan diarahkan ke dalam dashboard itu sendiri. Lalu kita lanjut ke dalam bagian-bagiannya itu ada request body yang dimana datanya dikirim ke server dengan username dan password. Execute itu untuk menjalankan endpoint-nya. Crawl itu contoh perintahnya. Request URL itu alamat endpoint-nya dipanggil dan server respon itu hasil dari proses login itu sendiri. Lanjut terdapat dashboard yang dimana itu ada di sini. Kita juga di sini execute juga. Execute itu untuk menjalankan endpoint dashboard-nya. Request URL ada di sini request URL yaitu alamat dashboard-nya. Ada respon body ini tuh halaman dashboard bentuk HTML yang kita tampilkan di browser itu nanti. Lalu ada respon header yang dimana itu informasi tambahan dari server misalnya tipe data yang dikirim dan status responnya. Nah mungkin itu saja sih dari default-nya karena untuk sisanya sendiri ya udah kayak ada body dashboard untuk login sendiri dan untuk tesnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan halaman dashboard dari aplikasi file monitoring system yang terhubung dengan perangkat ESP32. Jadi di atas ada bagian header dashboard, yang pada bagian di atas terdapat judul file monitoring dashboard yang menunjukkan bahwa aplikasi ini digunakan untuk memonitor suhu asap dan menggunakan ESP32. Di sebelah kanan terdapat juga informasi pengguna yang informasi login, yaitu admin serta tombol logout untuk keluar dari sistem. Dan di bawahnya ada monitoring system. Kartu pertama menampilkan nilai temperature atau suhu yang dibaca oleh sensor dalam satuan derajat Celcius. Dan pada contoh ini suhu tercapai sekitar 30.2 Celcius dan humidity 53% dan smoke and gas bagian 538. Dan pada kartu kedua menampilkan humidity juga dan kartu ketiga juga termasuk smoke and gas. Dan di bawahnya ada status monitoring. Sistem ini secara otomatis menganalisis data suhu dan gas yang diterima dari ESP32. Dan pada contoh ini menunjukkan status smoke normal yang berarti sistem mendeteksi kondisi yang baik-baik saja. Dan apabila jika terdapat gangguan, di sini akan menuliskan file alert atau informasi lainnya. Dan di bawahnya ada device status. Di sini ditampilkan informasi mengenai perangkat ESP32 yang sedang digunakan.
Dan di bawahnya yaitu sensor monitoring chart, yaitu grafik yang menampilkan perbandingan sensor secara real time. Dengan adanya grafik ini, pengguna dapat melihat apakah nilai sensor mengalami kenaikan atau penurunan dari waktu ke waktu. Jika grafik meningkatkan secara gratis, maka pengguna dapat segera mengetahui bahwa terdapat kondisi yang perlu diperiksa. Dan di sini juga ada sensor history. Di tabel ini menyimpan seluruh data yang telah diterima oleh sistem di sini, dan beberapa informasi yang ditampilkan yaitu suhu, waktu pengiriman data, nilai kelembapan, nilai gas, dan status hasil analisis. Dan riwayat ini berguna sebagai dokumentasi serta memudahkan pengguna untuk melakukan analisis apabila terjadi suatu insiden. Sekian dan terima kasih.